warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Fahira Azahra dengan NIM 20103011098. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas praktikum, yaitu menjelaskan materi tentang bedah toraks. Yang pertama adalah rencana penata laksanaan fisioterapi. Yang pertama ada tujuan menurunkan nyeri, meningkatkan ventilasi dan ketersediaan oksigen, meningkatkan kemampuan ambulasi, dan mengurangi sesak nafas, mengajarkan batuk efektif. Yang kedua ada prinsip terapi, yaitu relaksasi dengan penurunan tonus otot pernapasan, mengurangi nyeri, perbaikan ventilasi pada paru, mobilisasi postur atau transfer ambulasi. Yang ketiga kriteria rujukan, yaitu ke dokter spesialis. Perencanaan intervensi, perawatan fisioterapi harus dimulai pasca operasi antara 4 dan 12 jam setelah pemulihan dari anestesi umum. Perkiraan waktu sesi adalah 30 menit dengan 2-3 sesi harian. 1. Manajemen nyeri. Tujuan intervensi pereda nyeri fisioterapi bukan untuk menggantikan obat analgesik, tetapi untuk mengurangi dosis total obat analgesik yang diterima oleh pasien pasca operasi, sehingga mengurangi efek samping yang tidak dapat dihindari bisa diberikan penanganan TENS, yaitu menutup gerbang persepsi nyeri di otak. Mekanisme kedua adalah bahwa TENS merangsang pelepasan opioid endogen. Durasi aplikasi TENS bisa selama 20-30 menit dengan interval waktu 3 jam pada hari setelah operasi. Frekuensi arus listrik dapat berupa frekuensi tinggi atau rendah, meskipun dimungkinkan juga untuk mengganti frekuensi tinggi dengan rendah 2-100 Hz. Yang kedua ada krioterapi atau terapi dingin. Penerapan kompres es sederhana di atas pembalut syayatan selama 24 jam pertama setelah operasi. Dingin mengurangi rasa sakit dengan mengurangi sensitivitas ujung saraf terhadap rasa sakit dan dengan menginduksi vasokonstriksi yang mengurangi peradangan dan pembengkakan. 3. Ada support injury. Pasien dapat diajarkan untuk memegang bantal dengan kuat pada sayatan saat batuk atau memakai dukungan toraks eksternal. 4. Ada positioning. Memposisikan pasien setelah operasi toraks memanfaatkan gravitasi untuk memberikan 2 manfaat utama. Yang pertama adalah meningkatkan ventilasi, perfusi, dan pertukaran gas. Dan yang kedua adalah membantu membersihkan sekret bronkial yang berlebihan. Yang pertama ada posisi bantuan gravitasi untuk meningkatkan ventilasi dan pertukaran gas. Yang A. Duduk tegak awal pasca operasi. Yang optimal posisi adalah posisi duduk tegak di dalam atau di luar tempat tidur. Manfaat dari posisi tegak termasuk peningkatan volume dan kapasitas paru-paru, peningkatan oksigenasi dengan pengurangan kebutuhan oksigen tambahan, dan peningkatan aliran ekspirasi paksa. Posisi lateral atau bisa disebut dengan berbaring menyamping. Alasan untuk menjaga paru-paru yang tidak dioperasikan di bagian bawah adalah untuk memastikan pencocokan ventilasi perfusi yang memadai, karena gravitasi mengarahkan perfusi ke paru-paru yang tidak dioperasikan yang berada di bagian bawah, sehingga meningkatkan oksigenasi. Yang kedua, ada posisi bantuan gravitasi untuk membantu pembersihan sekresi atau bronkus. Posisi drainase postural yang dimodifikasi atau horizontal direkomendasikan terlebih dahulu daripada posisi klasik atau kepala di bawah pada pasien pasca operasi, karena yang terakhir dapat menyebabkan penurunan oksigenasi arteri. Yang ketiga ada manuver ekspansi paru-paru, bertujuan untuk meningkatkan ekspansi paru-paru dan untuk meningkatkan volume dan kapasitas paru-paru setelah operasi toraks. Yang pertama adalah latihan pernapasan dalam. Karena volume paru-paru dipengaruhi oleh posisi tubuh, latihan pernapasan dalam paling sering dilakukan dalam posisi duduk tegak, tetapi dapat juga dilakukan saat pasien dalam posisi berbaring miring. A. Latihan ekspansi toraks. Ada kostal lateral. Latihan ekspansi toraks atau TEES adalah latihan pernapasan dalam yang menekankan inspirasi. B.
Pernapasan diafragma dalam. Diafragma gerakan hambat oleh rasa sakit setelah operasi toraks. Oleh karena itu, pernapasan diafragma dalam harus ditekankan pasca operasi. C. Latihan pernapasan dalam ditambah dengan lengan atau gerakan tubuh. Pasien dapat diajarkan untuk mengoordinasikan pernapasan dalam dengan fleksi lengan, abduksi lengan, ekstensi batang tubuh atau fleksi sisi batang tubuh menjauh dari sisi yang dioperasikan. Sambil mengoordinasikan pernapasan setelah kembali ke posisi awal. D. Inspirasi maksimal berkelanjutan. Teknik ini mengacu pada menahan napas selama 3 detik setelah mencapai inspirasi di dalam. Hal ini sangat penting dalam memfasilitasi pengisian daerah paru yang lebih merata. Sekian penjelasan materi tentang bedah toraks dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.